Halo minasan, jumpa kembali di channel Bakajana Yo. Buat kalian yang udah nonton videoku dari yang pertama sampai yang sekarang, dan gak lupa buat kalian yang udah subscribe, aku ucapin banyak terima kasih. Kalau kemarin kita udah banyak sekali belajar tentang bahasa Jepang, belajar tentang budaya Jepang, belajar lewat lagu, bahkan kita udah bahas tentang beberapa biografi dari artis Jepang. Kali ini aku akan ngasih sedikit sesuatu yang berbeda biar kalian gak bosan tentunya. Kali ini kita akan berbicara tentang kisah-kisah misteri. Tentang kisah-kisah hantu legenda Jepang. Yang lebih serius, kalian bisa cari posisi tempat duduk yang lebih enak. Tetap pantengin, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Langsung aja ke TKP. Ada beberapa kisah-kisah misteri ataupun kisah dongeng anak-anak Jepang yang memang jarang diketahui oleh dunia. Kali ini aku akan menceritakan tentang kisah nenek Yamamba. Kisah cerita misteri tentang nenek Yamamba terjadi di Jepang sekitar ratusan tahun yang lalu. Kita akan mundur agak sedikit ke zaman kuno Jepang. Diceritakan bahwa Yamamba adalah sosok yang berwujud nenek tua dengan rambut putih yang terurai lebat. Berawal dari seorang biksu Buddha yang sedang melakukan perjalanan sendiri melintasi sebuah gunung di sore hari. Dalam perjalanan tersebut, dia dikejutkan dengan badai beserta hujan yang sangat lebat. Karena saking lebatnya, dia tidak bisa melihat keadaan sekitar. Bingung akan arah dan tidak tahu harus kemana, tiba-tiba biksu dikejutkan oleh kemunculan sesosok manusia. Ya, dia adalah seorang nenek renta, berjalan agak membungkuk menghampirinya. Semakin dekat, karena keadaan yang gelap gulita, dia hanya bisa melihat wajahnya sekilas ketika ada kilatan petir. Si nenek itu mengulurkan tangannya dan membantu sang biksu berjalan. Entah kenapa, perjalanannya itu begitu tenang dan tidak menabrak semak ataupun pohon. Sepertinya dia begitu hafal tiap detail kelokan di gunung tersebut. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya sampailah sang biksu dan nenek di sebuah gua. Entah dari mana arah mereka berjalan. Namun, di depan mulut gua tersebut terasa begitu hangat. Rupanya di dalam gua terlihat dinding yang menguning karena pantulan dari nyala api dari sebuah tungku. Si nenek kemudian berkata, "Masuklah kemari, wahai biksu. Namaku Yamamba. Aku ada minuman hangat. Badainya mungkin bisa sampai besok pagi." Dengan masih agak ragu dan bingung, biksu masih menelisik ke sekitar. Tatapan matanya tertuju pada sesosok nenek yang tadi menuntunnya. Terima kasih, Nek. Yamamba," si nenek kembali berkata pelan. Iya, Nek Yamamba. Terima kasih telah membiarkanku berteduh di sini." Sosok nenek tersebut memang seperti nenek pada umumnya. Namun yang membuat biksu sedikit penasaran adalah bagaimana mungkin di sebuah gunung yang terpencil tanpa ada perkampungan tersebut masih ada penghuninya. Namun rasa penasaran biksu terhenti ketika sang nenek sudah menyodorkan segelas minuman yang masih tampak panas. Biksu memegang gelas tersebut dan merasakan kini tangannya mulai hangat. Pikiran penasarannya seolah menghilang dan berganti dengan rasa nyaman.
Biksu tidak langsung meminum minuman itu. Dengan masih agak bingung, biksu meniup-niup minuman yang masih berasap tersebut. Matanya masih menelisik sekeliling. Memang tempat itu begitu asing. Sebuah gua yang hangat, ada sebuah pintu yang tertutup di belakang nenek Yamamba. Duduklah beristirahat, hangatkan tubuhmu dengan minuman itu. Itu adalah teh dari hutan ini. Minumlah, biar tenagamu pulih kembali. Biksu kemudian duduk menuruti kata nenek Yamamba. Tidak ada kursi ataupun meja, hanya sebuah batu bulat dengan permukaan yang halus. Biksu mulai meminum teh sambil memperhatikan sekitar sudut gua. Tidak ada yang aneh, hanya sebuah tungku periuk dengan api berwarna kuning, lalu beberapa batu dengan permukaan halus, mungkin untuk tempat duduk atau sebagai pengganti meja, pikirnya. Nenek Yamamba kembali berkata, "Kamu hendak pergi kemana, biksu?" tanya nenek Yamamba. "Jarak ke desa terdekat masih sangat jauh. Bermalamlah di sini. Aku tidak memiliki kamar tamu. Kamu bisa menghangatkan tubuhmu di depan periuk itu. Nanti akan kuambilkan tikar dan selimut untukmu." Suara hujan lebat dan petir di luar gua terdengar lebih pelan. Gua ini benar-benar cocok untuk peristirahatan. "Maaf, Nek, apakah nenek tinggal di sini dengan orang lain?" "Aku hanya tinggal sendiri sejak kecil di sini. Aku tidak memiliki keluarga." Nenek Yamamba kini terlihat lebih normal. Setidaknya itu yang dipikirkan oleh biksu. Entah berapa lama mereka berbincang hingga nenek Yamamba berkata, "Kamu pasti lapar. Tunggulah di sini sebentar. Aku punya beberapa makanan yang bisa kamu makan." Nenek Yamamba berdiri dan kemudian berbalik ke arah sebuah pintu kayu di belakangnya. Sang biksu kembali berpikir, "Oh, iya. Pintu itu apakah pintu ke kamar nenek Yamamba?" pikir sang biksu. "Oh iya, aku lupa. Kalau aku ambil makanan terlalu lama, kamu tunggu saja ya. Jangan sekali-kali kamu mendekat, masuk ataupun mengintip ke pintu." Nenek Yamamba tersenyum dan berjalan pelan. Akhirnya menghilang di balik pintu kayu tersebut. Kini suasana begitu sepi. Hanya gemuruh hujan lebat di kejauhan. Tubuh biksu mulai terasa nyaman dan tidak kedinginan lagi. Dia pun beranjak dari tempat duduknya, kemudian berjalan melongok ke depan mulut goa. Ternyata hujan masih lebat dan begitu gelap. Samar-samar dari kilatan petir dia mengamati pintu masuk gua tersebut. Hanya jalanan setapak yang ditumbuhi semak belukar. Bagaimana mungkin sang nenek bisa menuntunnya sampai ke dalam gua tanpa menabrak semak ataupun pohon? Sang biksu mulai berpikir. Sang biksu kembali memastikan bahwa pintu menuju goa tersebut terdapat jalan setapak yang lebar. Namun setiap ada kilatan, sang biksu bisa melihat jelas bahwa jalan setapak yang dilewatinya memang cukup curam dan ditumbuhi semak belukar. Jadi untuk orang yang berjalan sendiri pun harusnya bisa menabrak semak ataupun akan menabrak semak di sekitarnya. Namun biksu tidak begitu mempedulikan. Sang biksu menunggu kedatangan nenek dari mengambil makanan di dalam kamarnya. Biksu mulai merasa nyaman dan hangat sampai hampir saja dia tertidur. Namun karena perut yang masih lapar membuatnya tetap terjaga. "Nek, nenek Yamamba,
Biksu berusaha memanggil nenek sambil masih dalam posisi duduk. Apa mungkin nenek ketiduran? Pikir biksu dalam hati. Tak mau berprasangka, sang biksu memutuskan untuk berdoa sambil duduk bersila. Kemudian, biksu duduk berkonsentrasi dan mulai membaca doa. Tak disangka, ketika dia sudah mulai membaca doa, suasana yang tadinya tenang dan hangat mulai agak berbeda. Dirasakan, angin yang dari luar goa tiba-tiba saja seperti ikut masuk, sehingga ada aliran udara dingin yang menyentuh kulitnya. Nyala tungku perapian yang tenang jadi agak bergerak-gerak. Biksu tidak begitu memperdulikannya. Dia hanya berdoa tanpa berprasangka apapun. Namun, entah kenapa biksu merasa penasaran, ingin memanggil nenek Yamamba. Biksu pun berhenti berdoa. Nenek Yamamba, apakah nenek masih lama? Nenek tidak usah repot-repot membuatkan makanan. Aku akan istirahat saja, Nek. Biksu merasa agak sedikit sungkan. Namun, lagi-lagi sang nenek tidak menjawab pertanyaannya. Sebenarnya biksu tidak terlalu berharap akan diberikan makanan. Yang membuat biksu penasaran adalah pesan dari nenek yang melarangnya masuk mengintip ke pintu yang tadi dimasuki nenek. Hati biksu tidak tenang. Di dalam doanya dia meminta untuk ditenangkan hatinya. Setelah tidak ada jawaban dari nenek, samar-samar dari balik pintu kamar terdengar suara gesekan logam, seperti suara pisau yang sedang di atas diasah batu. Srek, srek, srek. Apa sih nenek sedang memasak sesuatu? Biksu mencoba mengacuhkan sambil tetap berdoa. Namun, lagi-lagi suara tersebut makin keras. Suara pisau yang diasah. Biksu kembali berdoa setelah melihat seluruh ruangan gua. Suara tadi rupanya berasal dari balik pintu kamar nenek Yamamba. Karena suaranya tak kunjung hilang, namun semakin keras, biksu pun tak tahan dan beranjak dari tempat duduknya. Dengan agak mengendap-endap, biksu mencoba menajamkan pendengarannya. Tidak salah lagi, suara pisau diasah tersebut berasal dari balik pintu. Biksu pun bergegas menghampiri pintu kayu. Telinganya ditempelkan pada daun pintu tersebut. Namun anehnya, suara tadi menghilang dan kembali hanya terdengar suara samar-samar gemuruh hujan di luar goa. Dengan menghela nafas kecewa, biksu berbalik menuju batu tempat duduknya lagi. Biksu kembali duduk bersila dan mulai membaca doa. Dan hal aneh pun berulang lagi. Suara pisau yang diasah kembali terdengar dan bertambah keras saja sepertinya. Nek, biksu kembali memanggil nenek Yamamba. Namun lagi-lagi tidak ada jawaban apapun dari nenek. Kali ini, biksu ingin memastikan suara tadi. Dia kembali beranjak dari batu tempat duduknya. Dengan hati-hati, biksu menuju kamar pintu nenek tersebut. Dan anehnya, suara asahan pisau tadi kembali menghilang. Nek, biksu kembali memanggil nenek Yamamba untuk memastikan. Dan seperti biasa, tidak ada jawaban dari nenek. Rasa penasaran biksu semakin besar. Dengan agak membungkuk, biksu berusaha menempelkan wajahnya ke daun pintu.
Matanya berusaha mengintip ke sebuah celah kecil di antara papan kayu daun pintu. Kini, biksu bisa melihat dari celah tersebut. Tidak disangka, dari celah itu, biksu melihat pemandangan yang sangat menyeramkan. Dari dalam ruangan nenek tersebut, biksu bisa menyaksikan pemandangan mengerikan. Ada banyak sekali mayat manusia yang digantung terbalik dengan kaki di atas. Semua tubuh manusia yang digantung dalam keadaan telanjang, sepertinya isi dari rongga dada mereka telah dikeluarkan. Biksu terperangah dan hampir tidak bisa berkata-kata. Belum selesai dengan kengerian melihat mayat, biksu dikejutkan ketika matanya tertuju pada sosok nenek Yamamba yang telah menoleh ke arahnya. Nenek Yamamba masih memegang sebuah pisau yang sepertinya selesai diasah. Biksu. Nenek tersenyum. Sepertinya sengaja memperlihatkan kilatan pisau di tangannya. Biksu langsung melompat ke belakang. Si nenek Yamamba langsung berjalan menuju pintu yang dari tadi tertutup. Biksu yang panik, tubuhnya terjatuh di permukaan gua. Pintu yang dari tadi tertutup rapat itu perlahan terbuka, diiringi dengan sosok nenek Yamamba yang memegang pisau di tangannya. Wahai biksu, bukankah sudah kuperingatkan untuk tidak masuk atau mengintip ke dalam ruanganku? Sekarang kamu sudah melihatnya. Aku berniat untuk menyiapkan sup untukmu, tapi kamu ini tamu yang tidak sopan. Kamu akan bernasib sama dengan mereka. Nenek Yamamba tertawa sambil melirik tajam ke arah biksu. Maaf nek, aku harus pamit melanjutkan perjalananku. Ketahuilah biksu, untuk sampai ke perkampungan kamu masih harus berjalan 1 hari. Aku adalah Yamamba, arwah gunung ini. Mereka yang tersesat di sini akan aku makan jiwanya. Seketika itu juga mata nenek terlihat merah dan makin membesar. Mulutnya pun seperti akan sobek. Biksu yang tadi sempat melihat mulut gua dan jalan setapak di sekitarnya langsung berbalik arah, lari melompati mulut gua. Dari belakang masih terdengar suara nenek Yamamba. Mau lari kemana kamu? Ini adalah rumahku. Kamu tidak bisa kemana-mana lagi. Hahaha. Biksu mendarat di tanah berlumpur dan semak. Karena hujan yang masih belum reda, suasana di luar gua masih seperti tadi, gelap dan hanya ada kilat. Biksu terus berdoa sambil berlari mencoba menjauhi goa tersebut. Dia tidak peduli dengan bajunya yang kini mulai basah. Biksu terus berlari menyusuri jalan setapak sambil menabrak beberapa semak dan pohon. Kakinya terus dipaksakan untuk berlari, mulutnya terus dipaksakan untuk berdoa. Walau terdengar suara nenek Yamamba yang tertawa dan memanggilnya dari kejauhan, biksu tidak menjawab ataupun menoleh. Entah berapa lama dia berlari. Biksu tersebut memasuki area hutan di gunung tersebut. Kemungkinan biksu berlari tanpa membaca arah. Rasa takutnya mengalahkan rasa lelah. Biksu yang berlari semalaman tersadar di keesokan harinya. Baju yang dipakainya compang-camping, dia tidak begitu ingat detail kemana dia lari. Sepatu yang dipakainya pun sobek. Dia hanya merasa lelah sekali. Biksu ditemukan oleh beberapa warga penduduk sekitar lereng gunung tersebut. Rupanya, dia benar-benar berlari sampai tak sadarkan diri. Warga menemukannya tertidur di antara semak-semak di lereng gunung. Setelah ditolong warga dan dirawat, biksu pun bisa bercerita dan mengingat kejadian yang menimpanya. Warga sekitar tidak begitu heran. Rupanya, legenda nenek Yamamba atau arwah gunung sudah lama diketahui warga sekitar. Warga tidak ada yang berani pergi ke gunung sendiri, terutama sore menjelang malam. Dan juga telah banyak penduduk yang hilang atau tidak pulang ke rumah setelah pergi mencari kayu di gunung tersebut. Biksu yang bisa kembali dengan selamat adalah satu-satunya manusia yang beruntung bisa lolos dari Yamamba. Setelah kejadian itu,
biksu memutuskan untuk menetap sementara di perkampungan tersebut. Dia juga mulai mengajarkan agama Buddha di sana, karena dia beranggapan bisa selamat berkat berdoa kepada Buddha. Sejak itu pula sering dipentaskan seni kabuki atau semacam wayang orang versi Jepang dengan lakon Yamamba. Buku tentang Yamamba pun telah ditulis, dikumpulkan di buku dongeng Jepang, dan untuk masyarakat Jepang sampai saat ini masih sering menceritakan kisah tersebut sebagai dongeng sebelum tidur.